Kembali berjumpa dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Kali ini saya akan membawakan sebuah perbincangan ke hadapan Anda bersama Romo Ade Tambunan, seorang imam muda Kapusin yang ditabiskan pada 29 Januari tahun lalu, tahun 2024. Tentu saja semangatnya masih menyala-nyala. Dan karena itu kita ingin menimba semangat ini dengan mengajaknya berbagi bersama kita tentang jalur panggilannya menjadi imam. Bagaimana pada zaman semacam ini tetap ada orang-orang muda yang mau mempersembahkan dirinya untuk menjadi imam. Dan tentu saja dengan itu kita berharap semakin banyak orang muda mau juga menjadi imam. Romo Ade, terima kasih sekali sudah bersedia menerima Luce TV untuk berbincang-bincang tentang panggilan. Karena sebagai umat kami memiliki tanggung jawab juga untuk mencoba mengajak orang-orang muda mengikuti jalur panggilan menjadi imam. Romo. Masih tanggung jawab bersama ya. Maka pertanyaan saya, mengapa Romo itu awalnya terpanggil untuk masuk seminari setidak-tidaknya dulu? Iya, kalau saya sekarang melihat awal panggilan saya itu, ya bisa dibilang banyak misterinya juga yang kadang tidak bisa dimengerti ya. Jadi pertama kali saya mengatakan mau jadi imam itu sekitar umur 2-3 tahun. 2-3 tahun, jadi ada seorang bapak yang dekat dengan keluarga. Dan dia bertanya, apa cita-citamu? Begitu. Waktu itu spontan saja saya mengatakan, ya saya mau jadi pastor. 2-3 tahun. Ya saya masih ingat memori itu memang. Jadi kegiatan itu waktu di rumah ada seperti 2 lingkungan begitu. Tanpa sadar saya, apa itu jadi pastor? Umur 2-3 tahun pasti belum tahu apa itu jadi pastor. Dan ternyata sejak saat itu cita-cita yang sederhana itu, kata-kata yang sederhana itu ya terus saya pegang. Saya SD ketika ditanya terus mau jadi pastor, SMP juga ditanya mau jadi pastor, sampai ya sebelum masuk seminari. Nah jadi kalau ditanya kenapa awalnya, nah itu yang bagi saya pun nggak tahu kenapa pada waktu itu mengatakan jadi pastor. Tapi bahwa itu bertahan, nah itulah bagi saya misteri Tuhan. Tetapi juga. Setelah itu tentu saja Romo semakin banyak melihat, semakin banyak mengalami kehidupan para imam, juga melihat mereka ketika kunjungan-kunjungan. Apakah itu yang menambah keinginan Romo untuk menjadi imam? Nah, memang setelah kemudian ya SMP saya mengatakan masih mau jadi pastor, maka saya masuk ke SMA Seminari. Nah, di sana ya saya semakin mengerti apa itu jadi pastor, melihat pastor-pastor yang bertugas di sana menemani kami seminari. Ya memang saya lihat bahwa ada sesuatu yang lebih dari seorang pastor. Secara manusia pun ya dia lebih punya disiplin, punya tujuan hidup, misalnya untuk lebih dekat dengan orang lain, bisa dengan lebih bebas begitu. Dan ya pasti kedekatan dengan Tuhan kan bisa kita lihat kan. Nah seorang pastor ya bukan tanpa ada masalah. Dia juga berjuang menghadapi kami anak seminari, tapi ketika berhadapan dengan itu, ya dia kembali ke kapel dan berdoa bersama kami. Nah itu yang kemudian membuat saya semakin yakin ya, nah ini mungkin jalan yang Tuhan mau dari saya. Jadi itu pastor rektor di seminari begitu? Ya ada beberapa pastor yang saya kagumi di seminari Pak ya. Misalnya ada waktu itu pastor Bernardus Sigalingging, bukan rektor, tapi ada juga pastor Erwin Manulang. Nah itu yang membuat profil-profil demikian lah, orang-orang yang demikian yang membuat saya tertarik. Kemudian makin yakin, nah, ini memang jalan yang Tuhan kayaknya inginkan dari saya. Tetapi kalau kita melihat dari hidupan di keluarga waktu itu Romo, seperti apa profil keluarga Romo ini sehingga kemudian bisa anak 2-3 tahun tuh bisa dengan spontan mengatakan, saya mau menjadi imam ini. Nah iya itu juga menarik Pak. Jadi sewaktu saya selesai seminari mau melanjut, disitulah kesempatan saya bercerita dengan orang tua. Bapak saya sudah meninggal akhir SMP, maka yang bercerita adalah
mama saya, ibu. Nah, disitulah waktu itu ibu ini dengan jujur mengatakan bahwa mungkin inilah jalan Tuhan. Jadi sewaktu mereka berumah tangga, 2 tahun, 3 tahun mereka tidak punya anak. Nah, 2 tahun, 3 tahun tidak punya. Sampai suatu ketika sempat merasa frustasi sebagai orang tua. Apalagi orang Batak gitu ya? Ya, orang Batak begitu bahkan. Nah, sampai suatu ketika sedang berobatlah dikatakan, minta bantuan orang lain. Nah, yang membantu mereka ini mengatakan, cobalah minta sekali lagi dari Tuhan. Cobalah meminta sekali lagi dengan betul-betul kepada Tuhan. Begitulah cerita ibu ini. Lalu ya memang mereka melakukannya dan tidak lama lahir anak pertama. Nah, itulah yang disebut makanya abang itu yang paling besar diberi nama Samuel. Yang diminta dari Tuhan begitu kan. Dan mereka meminta benar-benar dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian sampai anak kelima saya, nah semuanya seperti berjalan lancar. Beruntun gitu ya? Beruntun rapi lagi gitu kan. Laki-laki perempuan. Tapi setelah kelima, setelah saya lahir, memang tidak dikatakan sampai kepada saya langsung sampai saya tamat SMA, tapi dikatakan ibu waktu saya mau melanjut, ketika saya lahir, ibu dan bapak ini berdoa, Tuhan, kami dulu telah kesulitan mempunyai anak dan kami betul-betul meminta dari Engkau dan Kau memberikan. Nah, sekarang kami ada punya 5 anak, 3 laki 2 perempuan. Nah, Kau mau mengambil 1, silahkan Tuhan. Nah, kami berikan begitu, entah yang pertama pun, entah yang kedua, entah yang sampai kelima, terserah Tuhan. Nah, tapi mereka tidak sampaikan itu kepada saya, tidak pernah sampai saya tamat seminari. Makanya ketika saya mengatakan bahwa saya akan melanjut menjadi frater, disitulah baru ibu ini bercerita. Seperti terkejut, merasa bahwa apa yang dikatakannya dulu diungkapkannya bersama bapak, almarhum bapak, ternyata saat itulah diwujudkan begitu ya. Tuhan benar-benar memanggil salah satu dari kelima anaknya ini untuk benar-benar ya dipersembahkan bagi mereka, dipersembahkan untuk Tuhan. Dalam arti tertentu, sikap iman mama tadi semacam sebuah nubuatan pribadinya bahwa anaknya akan dia persembahkan menjadi imam. Panggillah anakku Tuhan, kan macam itu kalau kita mau bahasakan. Nah, di sini kan ada keyakinan orang tua. Lalu bagaimana keyakinan orang tua ini yang diungkapkan ke Romo waktu masih di seminari menguatkan niat Romo untuk yes, benar saya mau menjadi imam, karena toh banyak lika-likunya juga kan? Iya, jadi bagi saya pernyataan dan cerita mama ini, ibu ini menjadi seperti meyakinkan saya ya. Saya sudah duluan memutuskan untuk melanjut. Tapi kemudian diungkapkan begitu, maka saya merasa bahwa berarti memang jalan panggilan ini ya memang rencana Tuhan begitu ya, misteri Tuhan yang di luar nalar manusia juga, ya di luar kemampuan manusia untuk sepenuhnya memutuskan begitu. Ya karena itu juga mungkin saya dengan berani kemudian mengatakan ketika saya menghadapi masalah, ya Tuhan, dari kecil Engkau membuat jalan seperti ini. Bahkan ketika saya belum mengetahui apa-apa, Engkau sudah buat jalan yang begitu unik ini. Nah, dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Maka mungkin kedepannya pun entah bagaimanapun tantangannya, jika memang Engkau yang memanggil, jika memang itu keinginanmu, nah jalan yang ke depan pun yang pasti akan penuh cobaan, penuh lika-liku. Nah, pasti harus Engkau yang memampukan begitu ya. Boleh berbagi, Romo, tentang tantangan yang muncul yang kemudian dipertemukan dengan jalan panggilan sejak kecil itu dan Romo kembali menjadi kuat? Oh, iya. Kalau tantangan yang paling besar itu ketika saya seminari, mau masuk seminari, itu ayah meninggal, bapak meninggal. Nah, kebetulan waktu itu hanya bapak yang tulang punggung keluarga, ibu rumah tangga. Sementara semua abang dan kakak sedang SMA, sedang kuliah. Maka
ibu pada saat itu meminta saya supaya tidak usahlah masuk seminari, masuk SMA luar, supaya tidak harus membayar uang asrama, mengurangi biaya, tinggal dengan orang tua. Nah itu ibu benar-benar meminta dan berusaha begitulah supaya tidak masuk seminari saya. Dalam batas tertentu agak memaksa gitu. Iya, benar. Agak memaksa waktu itu, memaksa segala cara. Tapi kemudian ya saya tidak tahu juga keyakinan itu dari mana. Enggak, saya harus masuk seminari. Satu sisi egois ya, dari manusia egois, memaksakan begitu, tidak memperhatikan. Tapi ya dari pengakuan orang tua juga setelah semuanya selesai, ya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Begitu. Tuhan selalu kasih jalan supaya dia mampu membiayai abang, kakak yang sedang kuliah, dan membantu juga dan membiayai saya di asrama. Nah bagi saya itu suatu pengalaman yang ya memang Tuhan bekerja untuk ini gitu ya. Nah ibu sebagai ibu rumah tangga, apa yang dia lakukan secara ekstra untuk membiayai anak-anak yang 5 orang ini? Oh, nah jadi waktu itu ya memang pastilah ibu itu penuh dengan terkejut kan, yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga tapi harus membiayai 5 anak yang sedang sekolah. Maka segala cara memang dilakukan. Ya misalnya waktu itu di depan rumah itu ada sedikit halaman, maka dia jemur kemiri untuk lalu memecah kemiri. Nah untuk kemudian dijual lumayan tambahan sedikit. Lalu kemudian juga coklat, ada coklat, kebun coklat sedikit di belakang rumah. Nah inilah yang dia usahakan terus supaya membantu. Nah dan berbagai cara lah. Kebetulan juga ya ada beberapa tanah yang ditinggalkan bapak. Nah inilah yang kemudian dioper-oper juga, sebagian dijual, sebagian dia ya untuk memenuhi biaya ini tadi Pak. Ya biaya hidup, biaya sekolah kami terutama. Nah Romo, kadang-kadang untuk anak-anak remaja atau anak yang bersekolah lah, ketika dia memandang kembali ke rumah, dia tahu perjuangan orang tuanya ada 2 pilihan. Pertama, sungguh-sungguh berjuang agar sukses, atau yang kedua, sudahlah saya pulang membantu di rumah. Nah, Romo kan memilih untuk berjuang sungguh-sungguh. Gimana Romo merasakan energi tambahan ketika melihat mama ini yang berjuang sungguh-sungguh? Nah, iya benar itu. Nah, saya lebih memilih yang pertama tadi Pak ya. Jadi saya sadar bahwa saya melakukan atau memaksa dalam artian tanda kutip orang tua saya untuk cita-cita sebagai manusia dan panggilan yang saya dapatkan. Karena itu ya saya menjalani juga benar-benar dengan sungguh-sungguh. Ya, saya tidak mau juga orang tua saya ini sudah bekerja keras dengan segala cara, tapi hasilnya ya mengecewakan begitu ya. Maka saya memang ya dalam pendidikan di seminari juga sungguh-sungguh, lalu ya dalam jalan panggilan juga ya tidak berusaha untuk tulus, maksudnya ya tidak melihat kiri kanan. Ada cobaan, ada tantangan, ya lebih serius begitu dia. Ya saya mau membalas dalam tanda kutip, membalas pengorbanan orang tua ini dengan hal yang sebandingnya. Dengan hal yang sebanding dalam arti ya saya tidak menjalankannya dengan main-main begitu. Ya. Romo Ade ini kan anak bungsu kan? Anak bungsu. Masih ada 4 orang abang dan kakak yang di atas. Lalu gimana mereka keberhasilan studi mereka dengan semangat seorang ibu yang menjemur diri di, boleh dikatakan ya memanggang diri di panas matahari ini? Ya saya lihat juga abang dan kakak mungkin ya karena jalan hidup yang tidak mudah itu, melihat perjuangan orang tua itu, mereka juga memang berusaha benar-benar sungguh-sungguh ya. Jadi waktu itu abang yang sudah di semester akhir kuliah ya dia memang berusaha untuk menyelesaikannya segera. Demikian juga kakak. Ya semualah kami memang berusaha memang supaya perjuangan tadi itu, perjuangan seorang ibu itu benar-benar membuahkan hal yang manis untuk dia dan juga tidak sia-sia bagi pengorbanan orang tua. Nah bedanya ya saya lebih ke jalan yang diarahkan untuk persembahan kepada Tuhan begitu ya. Nah begitu dia Pak. Ketika akhirnya anak bungsu ini menjadi imam,
Gimana kegembiraan yang ditampakkan oleh abang dan kakak, juga terutama ibu? Nah, waktu itu saya ingat ya, sebelum jadi imam, waktu masih abang dan kakak masih kuliah juga, pernah suatu kali bertelepon. Nah, mungkin mereka juga lagi butuh banyak biaya ya, mau menyelesaikan kuliahnya. Saya sudah di seminari. Maka waktu bertelepon, salah seorang kakak ini mengatakan, "Dek, tolonglah dulu ya, jangan dulu habiskan uang mama. Kalian masih butuh," katanya. Karena memang pada saat itu ya lumayan ya. Kalau pada saat saya seminari itu, saya harus bayar 750.000 hanya untuk asrama begitu. Saat itu sudah lumayan itu kan. Nah, tambah uang sekolah itu 150, maka tambah uang jajan bulanan lagi, udah maka hampir 1 juta juta begitu untuk saat itu. Nah, ini sudah cukup untuk menggerus untuk jatah mereka gitu. Begitu. Maka waktu itu perkataan abang dan kakak, jangan dulu habiskan begitu ya, membuat saya agak, aduh bagaimana ini begitu. Nah, tetapi saya sadari juga perkataan itu bukan berarti untuk menghambat saya untuk menjalani panggilan. Nah, saya rasakan juga mereka begitu mendukung, dan setelah saya jadi pastor juga mereka dengan bangga mengatakan, ya terima kasih Tuhan bahwa perjuangan kami, termasuk perjuangan orang tua, perjuangan adik kami ini menjadi pastor, ya nggak mudah, tapi kau berkati begitu. Dan ya syukur kepada Tuhan tercapai begitu, mereka ungkapkan selalu. Mereka sering mengatakan, ya kami bangga, kami ambil bagian dalam perjuanganmu. Kalau mama sendiri akhirnya harus mengatakan apa ini? Nah itu dia. Jadi mama setelah, ya tadi awalnya dari penolakan karena keadaan ekonomi, lalu kemudian saya lanjut dan mengatakan, ya syukur Tuhan, ya kalau memang kau panggil, silahkan begitu. Kayak benar-benar memberikan sejak awal. Maka ketika berhasil dalam arti menjadi seorang imam. Nah, mama itu ya dengan saya melihat sukacita lah dalam hatinya. Doanya yang dari dulu disampaikannya seperti didengarkan Tuhan begitu ya. Dia merasa doa-doanya, apa yang disampaikannya kepada Tuhan benar-benar dijawab dari Tuhan. Tawarannya untuk memakai salah seorang dari anaknya itu untuk Tuhan dan untuk gereja, diterima oleh Tuhan. Nah, dia merasa sudah mempersembahkan sesuatu yang berharga dari dirinya gitu ya, untuk Tuhan. Nah, itu membuat dia bahagia, saya lihat ya, ketika saya tahbisan. Pertanyaannya, mengapa Romo kemudian memilih masuk Kapusin, Romo? Kenapa Kapusin? Yang pertama, saya harus katakan, awalnya saya hanya mau jadi pastor, jadi seorang imam. Saya tidak peduli itu apa projo, apa Kapusin. Tapi kemudian setelah mau akhir seminari harus memutuskan, saya ingat, saya berasal dari paroki Kapusin di Siantar. Maka ya ada merasa kedekatan tertentu dengan Kapusin. Lalu yang kedua, di seminari pun ya ada beberapa pastor, ya semuanya memang punya Kapusin. kekasan, punya kekasan. Ada Kapusin, ada Projo, ada Karmel pada waktu itu, ada Saverian juga. Semuanya punya kekasan yang unik begitu. Tapi saya merasa terpanggil menjadi Kapusin karena saya lihat profil atau ya sosok pastor Kapusin yang saya jumpai itu benar-benar orang yang kalau dalam bahasa Fransiska dikatakan ugahari, sederhana saja hidupnya, sederhana tapi disiplin dan memang terarah begitu, terarah ke jalan hidup yang jalan hidup religius ini. Nah, jadi saya lihat kalau menjadi imam, itu cita-cita utama, tapi imam yang bagaimana begitu. Dan sosok-sosok Kapusin yang saya jumpai di seminari itu yang ugahari, sederhana saja, tidak ribet-ribet begitu, tapi menarik dan punya kekuatan. Misalnya ya kata-katanya juga bermakna, keputusan-keputusannya misalnya ketika kita menyampaikan sesuatu juga masuk akal begitu. Hidup doanya juga saya lihat itu khas begitu. Itu yang pada akhirnya membuat saya
ya saya harus jadi kapusin begitu. Jadi imam pertama, tapi kemudian imam yang kapusin. Imam yang kapusin. Begitu. Dan ya setelah saya jalani, mulai dari postulan, novis sampai pada sekarang, ya saya merasa benar, ya ini memang yang saya. Kalau gaya orang muda bertanya begitu, apa sih asiknya jadi kapusin? Apa asiknya jadi kapusin? Kalau orang muda ya, nah orang muda sekarang mungkin itu gampang terikat ya kepada hal-hal yang kekinian, misalnya ya HP, lalu ya gadget terutama kehidupan di media sosial. Nah, sementara kalau kapusin itu orang yang lebih bebas, lebih tidak terikat. Saya rasa dalam pemahaman saya, karena apa? Ya Fransiskus mengatakan tidak ada di dunia ini yang menjadi milikmu. Dan dalam artian itu juga tidak ada di dunia ini yang terikat denganmu. Maka keterikatan orang muda dengan gadget ini, nah ini sebenarnya membuat lebih sulit untuk bahagia, begitu ya, mengurangi. Gitu ya? Kenapa? Ya kalau tidak ada HP merasa ada yang kurang, begitu kan? Nah tapi dengan menjadi kapusin, kita dipanggil untuk lebih mengatakan ya, oke, menarik memang HP. Siapa tidak menarik memegang HP, bisa berkomunikasi secara media sosial, begitu. Lalu ya menghibur diri sendiri, menarik memang. Tetapi menariknya itu kan hanya jadi terikat kepada HP ini. Nah, maka bagi saya itu, untuk seorang muda itu ya, kekhasan kapusin itu ya, dia bisa mengatakan kepada dirinya, aku tidak terikat kepada ini, kepada gadget ini, dan aku bisa bahagia tanpa ini, tanpa terikat dengan gadget ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, kapusin itu orang yang bisa bersahabat dekat kepada siapa saja. Nah, orang muda itu sekarang kan cenderung lebih terkotak-kotak ya. Circle-nya, teman-temannya orang-orang tertentu begitu, yang satu jenis, satu minat begitu. Nah, tetapi dengan menjadi kapusin, kita diajak dan dibentuk untuk menjadi orang yang terbuka kepada siapapun. Nah, mau orang yang lebih tua, mau orang yang lebih muda, dengan teman yang punya satu minat, atau dengan teman yang lain. Nah, begitu. Jadi, menganggap semuanya saudara, maka ya tantangan sebenarnya ya, lebih ke tantangan ya. Dengan menjadi kapusin, saya lebih ditantang. Dan mungkin tuh orang muda juga menjadi hal yang harus membongkar bentengnya, yang mengatakan bahwa teman-teman saya itu harus yang begini, begitu. Maka kalau seharusnya itu saya terbuka berteman dengan siapa saja. Dengan demikian, apa yang Romo mau sampaikan atau mau ajakkan kepada anak-anak muda sehubungan dengan spiritualitas, boleh kita sebut ya, yang Romo jalani di kapusin ini? Ya, bagi teman-teman orang muda, nah, mari kita dengan semangat Fransiskan sebenarnya ya, Fransiskan, tapi kemudian lebih ditonjolkan dalam kapusin itu ya, persaudaraan. Persaudaraan dalam arti terbuka berteman, terbuka membangun relasi, terbuka untuk hadir, untuk membangun jaringan komunikasi dengan siapa saja. Nah, bukan hanya dengan yang kita rasa nyaman dengan kita, bukan yang hanya kita rasa bisa membantu kita, nah, tapi dengan siapa saja. Nah, dengan demikian ya, sebenarnya kita bisa lebih bahagia, lebih bahagia. Bahagia itu sebenarnya kan ketika kita tidak tergantung kepada lingkungan atau teman kita, tetapi dalam situasi apapun, dengan siapapun kita merasa lepas, merasa bebas, begitu. Ya, Romo, dari dulu dan sampai sekarang, hidup menjadi imam itu tidak aman-aman saja. Ya. Itu selalu ada tantangan, bahkan dalam batas-batas tertentu terasa selalu ada rongrongan gitu ya. Nah, untuk Romo sendiri, untuk merawat imamat ini, menjaganya agar dia tetap merasa berada di lahan yang subur itu, apa yang Romo lakukan? Ya pasti ya, saya juga bukan hanya bapak mungkin ya, bukan hanya kehidupan awam. Kehidupan imam itu pun kadang ya bisa menjadi kering, termasuk dalam hal rohani ya, begitu. Ya, itu yang membuat kadang
parahnya itu kan bisa sampai pelayanan kita pun ketika kita mimpin perayaan Ekaristi atau mengajar umat, kita mengungkapkan hal-hal yang indah tapi kita merasa kering di dalam. Nah itu yang tantangan-tantangannya begitu ya. Lalu dari hal-hal lain juga. Nah apa yang saya lakukan itu, saya tetap berusaha sadar begitu ya. Sekalipun dalam keadaan kering, saya tetap berusaha untuk menjalankan terutama kehidupan rohani saya begitu. Saya tetap berusaha untuk punya waktu berdoa, meskipun keinginan lagi mager begitu kan. Kadang mager, pengen tambah tidur begitu kan, pengen tidak ibadat begitu. Tapi ya saya berusaha untuk tetap melaksanakannya, tetap mendekatkan diri sama Tuhan, meskipun ya kita kadang duduk di gereja seperti tidak berbicara hati kita dengan Tuhan, tapi tetap dilaksanakan begitu. Nah bagi saya, dalam penghayatan saya, ya terkadang doa itu memang bukan hanya ketika semua terasa indah, bukan hanya ketika kita hanya merasa damai-damai saja, merasa suara kita didengarkan Tuhan dan kita dekat kepada Tuhan. Tetapi berdoa itu juga ketika kita berusaha untuk tetap duduk di depan Tuhan, meskipun sekali lagi ya terasa tidak segar, merasa kering begitu. Jadi ya doa itu selain karena kebutuhan kita, tapi juga suatu usaha kita yang harus memang kita tetap laksanakan bagaimanapun keadaannya. Bagi saya itu merawat merawat diri saya tetap hijau meskipun ya tanahnya atau jalannya kering, begitu dia Pak. Ya. Sekarang kan Romo melayani di gereja Santa Clara gitu ya. Ya, sementara ya. Sementara ini. Apa hal atau impian yang Romo yang berseliweran di pikiran dan di hati Romo sendiri sebagai seorang imam muda melihat anak-anak muda di gereja ini? Ya, jadi kalau saya melihat 2 bulan saya di sini, memang saya belum terlalu dekat ya dengan orang muda. Tapi saya sadari dan saya amati juga banyak orang muda di sini yang sudah dekat ke gereja maupun yang belum. Nah, sebelumnya saya dari kampung dengan keadaan lingkungan, keadaan kehidupan yang pasti berbeda. Tekanannya, ya kehidupan sosialnya, ya yang kuliah mungkin, yang bekerja mungkin. Saya melihat di sini orang muda itu memang harus lebih fight ya, harus lebih berjuang dalam hidupnya begitu tantangan kehidupannya dibanding yang mungkin di Sumatera. Nah, melihat itu saya merasa gereja harus lebih punya cara untuk merangkul ini ya. Nah, membuat mereka tidak kehilangan arah atau tidak merasa bahwa perjuangan itu hanya perjuangan untuk keberhasilan dunia begitu. Nah, itu yang saya lihat. Jadi gereja itu ya harus berusaha untuk membuat orang muda ini sekali lagi dalam tantangan kehidupan itu yang tidak mudah itu, dalam pres dunia yang lebih sulit di sini, untuk bisa tetap berada dalam naungan gereja. Nah, ya pasti ini bukan hanya tugas pastor kan, seluruh pengurus gereja, bahkan sesama orang muda ini yang harus saling memanggil juga, saling memberikan peneguhan, saling merangkul begitu. Tapi itu yang saya lihat, saya bisa dikatakan pandangan ya, cita-cita bahwa ya seandainya boleh semua orang muda di sini dalam kesulitan hidupnya itu, dalam tantangan dan perjuangan hidupnya itu, membawanya tetap dalam kedekatan kepada Tuhan. Saya yakin maka perjuangannya itu berarti begitu. Iya. Kesulitannya dalam hidup itu punya arti. Tidak hanya capek badan, capek pikiran, tetapi kelelahannya itu ya punya makna lebih ketika itu dilaksanakan dalam iman bersama Tuhan, dekat gereja. Baik Romo. Mungkin yang terakhir Romo,
Apa yang Romo bisa ajakkan kepada orang-orang muda ini yang rasa-rasanya kok ada benih-benih ini mau mengikut jadi imam, tetapi saya masih bingung. Atau ada orang yang seperti Romo tadi terkagum-kagum kepada cara hidup ini, tetapi dia belum tahu harus bagaimana. Apa yang Romo katakan kepada mereka? Ya, untuk teman-teman yang punya suara di dalam hatinya ingin menjadi imam, melayani Tuhan lebih dekat melalui gerejanya, menjadi religius juga, buka sajalah hatimu. Jangan takut untuk menjawab suara Tuhan. Kalau kamu merasa khawatir bahwa akan mengalami kesulitan, percaya bahwa dalam kesulitan itulah Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Justru ketika kamu menghadapi tantangan besar, nah disitulah justru kesempatan Tuhan nanti untuk menunjukkan kebesarannya, perhatiannya, bantuannya yang lebih besar pula. Makin besar tantangannya yang akan kamu hadapi dalam pikiranmu, ketika kamu membuka dirimu untuk suara Tuhan itu, maka kamu akan melihat cahaya Tuhan yang lebih besar untuk menuntunmu melewati tantangan-tantangan atau ya sesuatu yang menghalangimu untuk mengikuti jalan Tuhan itu. Maka jangan takut untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan menjalankannya. Demikian mungkin Pak ya. Ya, kata kuncinya jangan takut mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti panggilannya. Itu kata kuncinya. Dan ini sudah dibuktikan sendiri oleh Romo Ade sejak usia 2-3 tahun, lalu kemudian mendengarkan terus, mengikuti, dan akhirnya sampai pada keputusan ditabiskan menjadi imam, dan sekarang sungguh menjadi imam yang mau melayani. Demikian perbincangan saya dengan Romo Ade, Ade Tambunan, Kristianto Ade Tambunan, seorang imam muda dari Ordo Kapusin yang telah mempersembahkan diri bagi Tuhan, tentu saja melalui sesamanya. Semoga perbincangan kami ini mendatangkan inspirasi untuk kita semua, terutama untuk orang-orang muda, untuk berani mendengarkan panggilan Tuhan dan mengikutinya di jalan panggilan ini. Terima kasih Romo. Mau lihat godang? Mau lihat. Saudara-saudari, marilah kita memanjatkan doa pujian kepada Bunda Maria, manusia seperti kita yang telah dipilih Tuhan, turut ambil bagian dalam melaksanakan karya penyelamatannya. Salam dan terpujilah Engkau ya Maria, yang telah melahirkan Putera Allah. Engkaulah Kenisah Allah yang hidup, tempat kediaman terpilih bagi Roh Kudus. Ave, selaku pengantara keselamatan, dan kami berterima kasih kepadamu untuk semua karunia yang kami terima dari Allah melalui Engkau.